Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami di channel Nusa Sentosa Farm. Pada kesempatan kali ini, kebetulan kami sedang ada di Bali, di kandang supplier kami khusus ras sapi Bali. Nah, sekarang kita ingin bertanya-tanya nih kepada Mas Noval. Siap. Itu apakah perbedaan sapi biasa ras lain dengan sapi Bali, keunggulan ras biasa sama keunggulan sapi Bali, dan kenapa sih kita harus pilih sapi Bali gitu loh? Oke. Baik. Oke teman-teman, di sini yang pertama adalah perbedaan apa sih perbedaan sapi Bali dengan sapi yang lainnya. Secara tidak langsung teman-teman bisa lihat di sini perbedaannya secara fisik itu sudah beda. Kalau orang-orang awam ketika tidak tahu sapi ini, sekilas kita melihat sapi ini seperti sapi banteng ya Mas. Dengan muka yang tanduknya panjang, dengan pantat di belakangnya ada warna putihnya sampai di sebelah kaki, dengan postur tubuh yang tidak tinggi, pendek, tetapi lebih bulat dengan mempunyai struktur tulangan yang lebih kecil. Jadi secara tidak langsung teman-teman bisa melihat sendiri, ini perbedaan sapi Bali dengan sapi yang lainnya secara fisik bisa dilihat secara nyata. Bahwasannya dari tanduk, postur muka, postur badan, postur kaki, postur punggung atas itu lebih jauh, karena memang sapi Bali, jenis sapi Bali adalah biasa kalau orang bilang kayak sapi banteng Mas, kayak gitu, karena mempunyai pantat yang seperti sapi banteng kayak gitu. Nah, ngomong tentang keunggulan sapi Bali. Keunggulan sapi Bali itu yang pertama adalah di bentuk dagingnya. Jadi kenapa kok sapi Bali dagingnya lebih bagus? Karena dari tulangan yang ada di sapi Bali ini adalah tulangan kecil, Mas. Sehingga yang dihasilkan dengan sapi ini adalah daging yang benar-benar seperti dagingnya kerbau kayak gitu. Jadi kalau teman-teman melihat kerbau itu kan tidak jauh dengan sapi Bali. Hanya bentuk warna, bentuk muka, dan bentuk pantat yang berbeda. Tetapi untuk struktur keunggulan sapi Bali untuk di dagingnya itu sendiri itu lebih bagus, artinya lebih berserat. Kebanyakan orang kenapa kok memilih sapi Bali? Karena dengan harga yang minim, hasil dagingnya itu jauh lebih banyak, Mas. Ketika kita memilih, memilih sapi limusin dengan bobot, semisal kita katakan 250 kilo. Hasil daging dengan sapi Bali itu jauh lebih besar dibandingkan sapi-sapi biasa kayak gitu. Karena sapi Bali ini dengan bobot 250 kilo itu sudah bisa menunjukkan sapi warna yang merah, benar-benar merah. Tetapi kalau sapi biasa itu rata-rata masih daging muda, karena posisinya sapi biasa itu dia bisa menjadi daging bagus itu untuk di angka bobot di angka 300 ke atas. Tapi kalau 300 ke bawah itu rata-rata dagingnya kurang. Tetapi kalau di Bali tidak, karena dia mempunyai rangka yang bentuk tulangan yang kecil, rangka yang lebih lebar, hasil dagingnya lebih bagus kayak gitu. Seperti halnya kayak kita semisal botol nih Mas. Botol aqua yang kecil dengan aqua yang besar itu kan secara tidak langsung beda Mas. Nah kenapa kok lebih banyak yang besar? Karena dari lebarnya itu lebih besar dan kemasannya itu kecil tapi bisa menampung yang besar kayak gitu. Itu bisa kita perbandingkan dengan kayak gitu Mas. Sehingga saya katakan keunggulan sapi Bali pastinya tentunya di yang pertama daging. Yang kedua, teman-teman bisa mendapatkan hasil dengan maksimal meskipun di bobot yang rendah kayak gitu. Kan kemarin sempat teman-teman kalau bobot 250, kalau di sapi biasa kan kecil dan kita juga belum tahu karkasnya kayak gimana. Tapi kalau di sapi Bali ini yang sudah saya pelajari itu adalah karkas di angka 50%, artinya setengah dari bobot itu adalah karkas terbaiknya. Dan ini adalah keunggulan di sapi Balinya, terutama di daging, dua karkas lebih besar gitu. Nah,
Kalau sapi Bali ini juga ada perbedaan. Kan ada juga sapi Kupang, Bima, ataupun sapi Bali. Nah, perbedaan yang sangat menonjol itu berupa bentuk cara dia menali keluh yang pertama. Kalau sapi Kupang, Bima, kenapa kok tidak dikeluh di hidung, tetapi di pusaran apa namanya tanduk? Karena memang kalau di sana sapi Bali, sapi Bima, sapi Kupang itu dilepas, tidak di seperti ini. Kalau di sini sapi Bali adalah diternakkan kayak gitu. Artinya ya sapi Bali seperti sapi biasa yang ada di Jawa kayak gitu. Jadi bukan dilepaskan, diliarkan tidak, tetapi di sini dia dibentuk rawatnya seperti ini. Kayak seperti halnya sapi-sapi yang ada di Jawa. Itu yang pertama. Yang kedua, bentuk struktur tubuh yang lebih lebar dibandingkan sapi-sapi Kupang ataupun sapi Bima. Sehingga dengan lebarnya tubuh sapi Bali ini bisa mendapatkan rongga-rongga untuk masuk jadi daging, sehingga dagingnya itu jauh lebih bagus dibandingkan sapi yang lainnya karena dia mempunyai rangka itu yang agak lebar, tidak ramping. Kalau sapi Bima ataupun Kupang yang saya tahu ini ya, itu mempunyai tubuh yang lebih ramping kayak gitu. Itu perbedaan di sapi Bali, sapi Kupang, dan sapi Bila. Kan warnanya, untuk warnanya kan sama, rata-rata sama. Tetapi ada dua fisik yang menonjol, terutama di bagaimana dia menali dan mengeluh. Yang terakhir adalah tubuh yang lebih lebar kayak gitu. Kalau sapi Bima, sapi Kupang itu lebih ramping, Mas, kayak gitu. Nah, itu tadi sudah saya jawab terkait perbedaan dan keunggulan sapi Bali kayak gitu, Mas. Baik, terima kasih Mas Opal. Jadi bagi teman-teman yang tertarik ingin mencoba sapi Bali, ingin lebih mengetahui kurban dengan sapi Bali, itu bisa langsung ikut program tabungan kurban di Nusaku. Kebetulan pada tahun ini kita sudah membuka program tabungan kurban untuk ras sapi Bali. Baik, bagi yang tertarik bisa langsung ke kandang atau hubungi nomor admin kami. Baik Mas Opal, terima kasih. Sama-sama, Mas. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.